Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga tetap sehat dan tetap bersemangat ya dalam belajar. Kita kembali lagi berjumpa dalam mata kuliah Aljabar Linear Elementer, di mana hari ini kita akan membahas tentang perubahan basis. Sebelum masuk ke konsep utama, Ibu akan berikan sedikit ilustrasi mengenai apa sih itu perubahan basis. Jadi perubahan basis ini sendiri adalah tentang perubahan sudut pandang kalau kita lihat secara di kehidupan sehari-hari. Misalnya ada seorang laki-laki. Laki-laki ini kalau misalnya di rumahnya dipanggil dengan sebutan abang, karena misalnya dia anak pertama. Kemudian kalau di lingkungan pekerjaannya dia dikenal dengan Bapak Arif, karena nama aslinya memang Arif. Nah, kemudian di lingkungan teman-temannya dia dikenal dengan nama Rahman, karena nama panjangnya adalah Arif Rahman, seperti itu. Nah, jadi siapa sih Abang, Arif, dan Rahman ini siapa? Kan tetap satu orang yang sama, tetapi dari sudut pandang yang berbeda, maka dia dipanggil dengan sebutan yang berbeda. Nah, seperti itu juga perubahan basis. Jadi kita meninjau suatu vektor tertentu, tapi kita lihat dari sudut pandang basis yang berbeda. Apa korelasinya nanti dengan perubahannya? Yang berubah adalah kombinasi linearnya antara dia ditinjau dari basis suatu himpunan basis B misalnya dengan basis B aksen. Nah, untuk lebih memahami tentang perubahan basis ini, Anda bisa tonton video yang linknya ada pada halaman ini atau nanti akan Ibu embedkan di e-learning kita, seperti itu ya. Pertanyaan penting dalam perubahan basis yaitu, jika suatu vektor V dinyatakan dalam dua basis yang berbeda, apa relasi dari matriks koordinat V terhadap basis B dan matriks koordinat vektor V terhadap basis B aksen? Nah, kita lihat nanti apa sih itu simbol dari kurung siku ini dan apa itu matriks koordinat. Ini adalah istilah-istilah penting yang akan kita pelajari, yang merupakan konsep-konsep dasar yang harus Anda kuasai dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan berkaitan dengan perubahan basis. Yaitu perubahan basis itu sendiri, matriks koordinat, matriks transisi, dan perubahan basis ortonormal. Untuk lebih memahami apa itu sebenarnya itu perubahan basis, kita lihat ilustrasi berikut. Misalnya ini ada matriks A. Matriks ini sama ya, bisa dilihat ini memiliki sudut dan panjang yang sama. Kemudian ini ada, kalau yang di gambar 1 dia ditinjau dari vektor U1 dan U2, sedangkan dalam gambar 2 dia ditinjau dari vektor basis V1 dan V2. Nah, seperti yang Anda pelajari sebelumnya, bahwa setiap vektor dalam suatu ruang vektor itu bisa dinyatakan dalam kombinasi linear dari vektor-vektor basisnya. Jadi di sini vektor A di gambar 1 kita nyatakan dia dengan dalam kombinasi linear. Jadi sedikit Ibu ulangi bahwa kombinasi linear ini kan sebenarnya adalah penjumlahan dari setiap vektor basis yang dikalikan dengan skalar tertentu. Nah, ini kan dijumlahkan ya. Ini metode jajar genjang yang Anda pelajari di bab-bab awal. Kemudian di gambar 2 juga seperti itu. Dia dijumlahkan dengan metode jajar genjang. Bisa dilihat di sini, vektor yang berwarna biru ini adalah vektor hasil perkalian vektor basis terhadap skalar-skalar tertentu. Nah, kebetulan dalam ilustrasi ini, ceritanya ini diperpanjang gitu ya, berarti kan skalarnya lebih dari 1. Masing-masing skalanya lebih dari 1. Dalam ilustrasi ini, sekali lagi Ibu tekankan. Nah, tadi kita banyak membahas tentang matriks koordinat. Apa sih itu sebenarnya matriks koordinat? Matriks koordinat ini sebenarnya adalah representasi atau penulisan lain dari bentuk kombinasi linear dalam bentuk matriks kolom. Jadi kan ini adalah vektor V. Kemudian vektor V ini berada dalam suatu ruang vektor yang basisnya adalah himpunan S dengan anggota-anggota V1, V2, sampai Vn. Ini secara umum ya. Kalau tadi kan di dimensi 2, ini dimensi N. Nah, bisa kita tuliskan sebagai kombinasi linear seperti ini, di mana V adalah, seperti yang tadi Ibu sebutkan, penjumlahan dari vektor-vektor basis yang dikalikan dengan masing-masing skalar tertentu. Jadi di sini untuk V1 dikali K1, tambah K2 V2, tambah dan seterusnya sampai Kn Vn. K sendiri adalah bilangan real ya. Jadi dia bisa positif, bisa negatif, bisa pecahan.
Nah, matriks koordinat itu sendiri, bentuknya dari sini, kita tuliskan dalam bentuk simbol kurung siku. Jadi yang di dalam sini adalah vektornya, kemudian S ini adalah basis yang kita tinjau dia dari basis mana, dan kemudian isi atau unsur dari matriks kolom adalah skalar-skalarnya, skalar-skalar atau pengali-pengali dari kombinasi linier vektor V terhadap basis S. Pada bagian ini kita akan memahami secara lebih dalam lagi bagaimana sih aljabarnya gitu ya. Ini berkaitan dengan mata kuliah kita aljabar gitu ya, aljabar linear elementer. Baik, ini gambarnya masih sama dengan ilustrasi pada slide sebelumnya, tapi di sini untuk memudahkan, jadi vektornya kita tulis vektor V nih, dan basis-basisnya dengan simbol huruf U. Jadi ini basis lama U1, U2, kemudian kita tinjau dia dari basis baru U1 aksen, U2 aksen. Di mana simbolnya gini ya. Bisa dilihat ini basis lama B, basis barunya B aksen. Nah, matriks koordinatnya pun berbeda jadinya. Di sini matriks koordinat vektor V relatif terhadap basis B. Di sini matriks koordinat vektor V relatif terhadap basis B aksen. Baik, untuk memecahkan permasalahan aljabar ini, kita akan perlu menuliskan matriks koordinat vektor basis baru terhadap basis lama. Jadi ini U1 aksen, U2 aksen kan vektor dari basis baru, vektor-vektor basis baru. Sedangkan B ini adalah basis lamanya, jadi kita tuliskan dia relatif. Jadi vektor baru dituliskan, dicari matriks koordinatnya relatif terhadap basis lama. Nah, jadi jangan sampai tertukar ya. Nah, sehingga didapat di sini A, B, C, D. Misalnya didapat angka-angka ini ya, atau nilai ini A, B, sedangkan U2 aksen ditinjau dari basis B ini CD. Kalau kita tuliskan dalam bentuk aljabar atau kombinasi linearnya, sebenarnya seperti ini kan ya, U1 aksen adalah A dikali U1 tambah BU2. Kenapa A U1 tambah BU2? Ini kan AB. Kemudian kan ini basis B itu anggotanya U1 dan U2. Jadi sesuai dengan posisinya, jadi A ini pengali untuk U1, B dengan pengali untuk atau skalar untuk U2. Sama kasusnya dengan yang CD ini ya. Seperti ini kita dapat persamaan 1 dan persamaan 2. Kemudian di sini ada vektor sembarang vektor V yang merupakan suatu vektor di ruang V gitu ya. Kemudian vektor V yang ini kita tinjau terhadap basis baru. Maka dia punya matriks koordinat K1 dan K2. Kita tuliskan lagi dalam bentuk kombinasi linear atau bentuk aljabarnya. V adalah K1 U1 aksen tambah K2 U2 aksen. Ini adalah persamaan 3. Nah, untuk memecahkan persamaan 3 atau untuk mengetahui apa hubungan atau relasi antara matriks koordinat terhadap basis baru dengan matriks koordinat basis lama, kita akan substitusi persamaan 1 dan 2 di halaman sebelumnya ini ke dalam persamaan 3. Jadi U1 aksennya diganti dengan AU1 tambah BU2, U2 aksen diganti dengan CU1 tambah DU2. Kemudian ini dengan sifat distributif, kita kalikan ini ke dalam ya. Ini juga dikali ke dalam. Setelah dikalikan ke dalam, kita kumpulkan mana yang memiliki unsur U1 dan mana yang memiliki unsur U2. Sehingga dapat baris ketiga ini, K1A tambah K2C, itu pengali atau skalar untuk U1, dan K1B tambah K2D adalah skalar untuk U2. Bisa kita lihat di sini sudah berubah. Yang tadinya V adalah kombinasi linear terhadap basis baru U1 aksen dan U2 aksen. Di baris ketiga ini dia sudah berubah menjadi kombinasi linear untuk basis lama yaitu U1 dan U2. Nah, sehingga bisa kita tuliskan matriks koordinat V terhadap basis lama. Ini kan tadi yang terhadap basis baru. Nah, yang terhadap basis lama itu ini. K1A tambah K2C, baris keduanya K1B tambah K2D. Dapat dari sini ya. Ini untuk baris pertama dan ini untuk yang baris kedua. Atau bisa kita tuliskan ini sebagai
perkalian antara dua buah matriks yaitu ACBD dikali K1 dan K2. Oh, ternyata K1 K2 ini sendiri kan adalah matriks koordinat terhadap B aksen. Jadi kita tuliskan dalam bentuk simbol kembali. Nah, maka kita dapatkan relasi atau hubungan antara vektor yang ditinjau terhadap basis lama dengan vektor yang ditinjau terhadap basis baru. Ternyata vektor yang ditinjau terhadap basis baru ini dikalikan kiri terhadap matriks ACBD. Dan matriks ini disebut dengan matriks transisi. Kenapa dia disebut matriks transisi akan kita bahas setelah ini. Sebelumnya, ini tolong Anda perhatikan dulu. Matriks ini terdiri kolom pertamanya AB, kolom kedua CD. Nah, ini sendiri adalah, kalau kita kembalikan ke halaman ini ya, nah ini adalah matriks koordinat vektor yang pertama terhadap basis lama, dan kolom yang kedua adalah matriks koordinat U2 aksen terhadap B. Jadi ini digabung menjadi satu matriks gitu ya, sederhananya. Tapi tetap saja aljabarnya perlu Anda pahami bagaimana menemukan matriks tersebut. Baik, kalau kita lihat bahwa ternyata notasi ini atau matriks transisi yang kita temukan di sini, kita simbolkan dengan P di sini ya, adalah matriks yang mentransisi atau yang mengubah. Ini yang diubah sebelah sini dan ini hasil ya. Jadi matriks ini ternyata adalah matriks transisi yang mengubah B aksen. Mohon maaf, ini harusnya, oh iya betul, dari B aksen basis baru ke basis lama. Nah, seperti itu. Berarti seharusnya dengan logika yang sama dengan yang cara kita menemukan ini, dapat kita ketahui bahwa kebalikannya atau B ke B aksen bisa dituliskan seperti bentuk yang kedua ini. Nah, jadi diperhatikan ya bagaimana polanya. Jadi kalau dia B aksen ke B, maka yang di dalamnya di sini adalah vektor B aksennya. Sedangkan peninjauannya basisnya yang baru, yang B-nya. Nah, ini kalau misalnya Anda pakai istilah lama baru akan agak kebingungan gitu ya. Jadi kita bilang saja di sini kan B aksen ke B. Ini di dalam sini yang asal, hasilnya nanti. Begitu juga dengan bentuk yang kedua. Jadi ini per kolom ya, ini adalah tanda pemisah kolom maksudnya. Jadi kolom pertama diisi oleh matriks koordinat U1 aksen terhadap basis B. Kemudian kolom kedua U2 aksen terhadap basis B dan seterusnya. Tapi kalau B ke B aksen itu maka U1 kolom pertama matriks koordinat U1 terhadap B aksen. Kolom kedua U2 terhadap basis B aksen. Ya, silahkan dicatat bagian ini karena ini rumus yang atau konsep yang akan sering digunakan gitu ya. Baik, berikutnya adalah teorema matriks transisi. Teorema ini berbicara tentang apa sih hubungannya antara P yang pertama ini dengan P yang kedua. Dengan arah yang berbeda, arah yang berkebalikan. Kalau ini B aksen ke B, ini B ke B aksen. Baik, hubungannya apa ya? Jika P adalah matriks transisi dari B aksen ke B untuk suatu ruang vektor berhingga, maka P memiliki inverse dan P inverse merupakan matriks transisi dari B ke B aksen. Nah, bisa dilihat gini ya. Jadi mereka itu adalah inverse dari satu sama lain. Ini kita lihat penyimbolannya. Baik, nah kalau misalnya kedua matriks ini kita operasikan, apa yang terjadi? Jadi di sini bacanya dari yang sebelah kanan ya. Ini kan matriksnya akan mentransisikan dari B ke B aksen. Jadi kita punya B aksen nih hasilnya ya di sini. Baru kita ke operasi yang sebelah kiri. Nah, B aksen akan diubah menjadi B. Oh, berarti yang mulanya B berubah jadi B aksen. Kemudian si B aksen ini akan dikembalikan ke B. Berarti matriks transisinya ini akan mengembalikan ke dirinya sendiri. Atau lebih dikenal dengan, kalau kembali ke dirinya sendiri disebut dengan apa? Ya, dengan identitas. Sehingga dapat kita ketahui di sini ya, matriks identitas itu bisa diperoleh jika
terjadi perkalian antara suatu matriks A dengan inversnya sendiri, atau inverse dikali A, seperti ini ya. Inverse A dikali A. Oh, berarti dapat kita simpulkan bahwa kedua matriks ini memiliki hubungan inverse satu sama lain. Jadi kalau B aksen B kita inverskan, maka kita akan dapat, oh mohon maaf, ini harusnya diralat ya. Ini harusnya B aksen ke B diinverskan, jadinya B ke B aksen. Mohon maaf, nanti Ibu perbaiki di bahan tayangnya. Jadi berkebalikan antara satu sama lain. Nah, sekarang ada biasanya kasus-kasus di mana kita mentransisinya ke basis baku atau basis standar gitu ya. Basis baku itu apa? Ibu yakin Anda semua sudah paham ya. Jadi setiap ruang vektor itu kan memiliki basis baku. Basis bakunya itu ini disimbolkan biasanya dengan E. Jadi kalau ini ada 3, berarti ya dia di R3 gitu ya. Dengan E1 adalah 100, E2 010, dan E3 001. Nah, kalau misalnya sembarang basis di Rn, kemudian ini S adalah himpunan bakunya, maka bisa kita, dari teorema ini ya, berarti matriks transisi dari B aksen ke basis baku, anggota atau unsur-unsur dari setiap kolomnya adalah vektor itu sendiri. Kita lihat di sini, di bawah sini ya. Jadi yang kolom pertama, ini dari U1, langsung saja 121, U2, ini untuk kolom 2, 250, dan U3 untuk kolom ketiga yaitu 338. Nah, jadi akan lebih sederhana gitu ya, kalau ke basis baku. Nah, kalau pertanyaannya gini gimana? Dari basis baku ke basis tertentu, bisa saja Anda temukan dulu matriks ini, lalu Anda inverskan. Nah, maka Anda akan dapat S ke B aksen, kalau ini diinverskan. Baik, nah ada metode yang lebih efisien gitu ya dalam mencari matriks transisi dibanding kita melakukan operasi aljabar seperti tadi, yaitu dengan cara operasi baris elementer. Jadi misalnya ini adalah kasus di mana kita ingin menemukan matriks transisi B ke B aksen. Maka Anda gabung dia dalam satu matriks, tapi tuliskan yang B aksen dulu, yang baru dulu. Ini ya, new basis. Yang sebelah kanannya itu out basis, yang belakang. Nah, dengan operasi baris elementer, Anda bentuk sehingga yang di bagian awal, yang new basis tadi, atau basis baru, itu berubah menjadi matriks identitas. Nah, sehingga yang sebelah kanannya merupakan matriks transisi dari yang basis lama ke basis baru. Nanti kita lihat sembari diskusi bagaimana penggunaannya. Dan bagian ini juga bisa Anda catat gitu ya, karena ini bagian yang penting. Baik, kita masuk ke contoh sekarang. Setelah tadi materi yang panjang gitu ya, masuk ke contoh ini. Jadi misalnya di sini ada basis B, U1 U2 dan B aksen, U1 aksen U2 aksen dengan anggota-anggotanya atau vektornya U1 10 dan U2 adalah 01. Kemudian U1 aksennya 11, U2 aksennya 21. Sebenarnya bisa kita lihat di sini ya bahwa basis B ini adalah basis standar atau basis baku, tapi anggap saja kita tidak menggunakan teorema itu dulu. Pertanyaan pertama itu tentukan matriks transisi P, yaitu dari B aksen ke B. Dan yang kedua, matriks koordinat V terhadap B jika matriks koordinat V terhadap B aksen adalah negatif 3, 5. Nah, cara menyelesaikannya, jadi kita tuliskan dulu seperti ini ya. Oke, ini basis barunya yang ada aksennya ya. U1 aksen sama dengan AU1 tambah BU2. Sehingga kita dapat dari sini penyelesaiannya A sama dengan 1, B sama dengan 1. Ini silahkan dipahami ya. Jadi ini kan A dikali 1. Ini kan A0 tambah 0B. Ketika dijumlahkan kan AB. Jadi langsung saja A-nya 1, B-nya 1. Anda bisa sambil coret-coret di buku latihan atau catatan tentang ini, jadi supaya lebih paham gitu ya. Langkah-langkahnya ini tidak Ibu tuliskan secara lengkap.
Nah, sehingga kita dapatkan di sini, di matriks koordinat U1 aksen terhadap basis lama nih ya. Jadi sini B adalah AB dengan unsur-unsur 1, 1. Nah, U2 aksennya juga dengan langkah yang sama. Di sini ditemukan bahwa U2 aksen terhadap basis B, yaitu CD di sini, adalah 2, 1. Jadi C-nya 2, D-nya 1. Nah, matriks transisi dari B aksen ke B bagaimana? Kita susun saja dalam setiap kolom. Jadi kolom pertama Anda isi dari yang ini 1, 1. Kolom kedua dari 2, 1. Nah, pertanyaan kedua kan matriks koordinat B jika diketahui matriks koordinat V terhadap B aksen. Maka tinggal kita kalikan dengan matriks transisi yang diperoleh dari yang bagian A. Jadi P dikali dengan matriks transisi, matriks koordinat V terhadap B aksen. Dari hasil perkalian ini dapatkan bahwa matriks koordinat V terhadap basis B adalah 7, 2. Nah, ini baik A ataupun yang A ya. Yang A ini bisa Anda coba dengan metode efisien tadi ataupun dengan teorema yang menjelaskan tentang perubahan ke basis standar. Nanti silahkan di-share di grup ya bagaimana hasil percobaannya atau hasil menjawabnya. Kemudian ini contoh 2, diketahui yang sama dengan contoh 1. Tentukan matriks transisi Q dari B ke B aksen. Oke, nah ini, kembali ke sini dulu ya, supaya kelihatan. Dari B ke B aksen. Kalau tadi kan B aksen ke B nih. Oke, B aksen ke B. Nah, sekarang B ke B aksen. Setelah karena Anda sudah mempelajari materi tadi, jadi Anda bisa lakukan satu dengan manual atau Anda boleh dengan menggunakan inverse gitu ya. Nah, ini pembahasannya. Ini dia dengan manual mencari nilainya. Jadi caranya sama ya. Silahkan di pause bagian video ini untuk memahami lebih lanjut, lebih dalam gitu, memahami lebih dalam bagaimana aljabarnya dilakukan di sini. Tentu saja karena dia beda arah, jadi di sini beda kombinasi ya. Jadi kan ini yang barunya katanya dari B ke B aksen. Nah, jadi seperti ini didapatkan A, B-nya negatif 1, 1 dan CD-nya adalah 2, 1. Kalau dituliskan seperti ini. Dan jika kita gunakan cara yang inverse, ini pembuktiannya ya. Ini pembuktiannya kalau kita kalikan kedua matriks P dengan Q tadi, maka dihasilkan matriks identitas 2 kali 2. Oke. Nah, ini adalah teorema tambahan gitu tentang perubahan basis. Jika P matriks transisi dari suatu basis ortonormal ke basis ortonormal lainnya pada ruang hasil kali dalam, maka P merupakan sebuah matriks ortogonal dengan, jadi ini adalah overview, jadi dari materi sebelumnya, matriks ortogonal itu adalah matriks yang inverse-nya sama dengan transpose gitu. Jadi kalau kita ditanya atau diminta menentukan inverse-nya, kita cukup mentransposkan matriks tersebut. Jadi sama ya, jadi ketika dia dalam basis ortonormal, maka ini kan satu basis ortonormal ke basis ortonormal lainnya. Nah, si P ini, matriks transisinya ini, pasti merupakan sebuah matriks ortogonal. Sehingga berlakulah persamaan ini bahwa inverse dari matriks P sama dengan P transpose. Untuk apa teorema tadi? Teorema tadi akan berguna ketika kita menerapkan teorema ini. Teorema ini juga ada di buku Anda, silahkan dilihat materi dalam buku Anda, baik itu yang edisi 5 ataupun edisi 11 ada ya. Jadi, ketiga persamaan ini ekuivalen satu sama lain untuk matriks A dengan ukuran N kali N. Berarti dia harus matriks bujur sangkar.
Jadi A ortogonal jika dan hanya jika B. Pernyataan A berlaku jika dan hanya jika C dan seterusnya. Jadi ini saling berhubungan, jika A maka B, jika A maka C, jika B maka C, jika C maka A dan seterusnya, bolak-balik gitu ya. Saling berhubungan dua-dua. Yang pertama A adalah matriks ortogonal, yang kedua pernyataan kedua atau teorem yang kedua, vektor-vektor baris dari A membentuk himpunan ortonormal di Rn dengan hasil kali dalam Euclides. Dan vektor-vektor kolom dari A juga membentuk himpunan ortonormal di Rn dengan hasil kali dalam Euclides. Kita lihat nanti juga bagaimana penerapannya di soal-soal yang akan kita bahas melalui grup itu. Baik, sekian penjelasan dari Ibu. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa dipahami. Jika ada yang belum bisa dipahami, silakan Anda catat pertanyaannya dan ajukan di grup. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Ibu akhiri dulu sesi video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.